Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Septiani, NPM 211030307 dari kelas IPA 1. Pada video kali ini akan menjelaskan mengenai hasil dari observasi bahan pangan Keciput untuk memenuhi tugas mata kuliah bahan pangan dengan dosen pengampu Ibu Rifa Ismawati, Sarjana Pendidikan Magister Sains. Lokasi observasi yang saya pilih yaitu di toko dan produsen Keciput, Widaran dan Kacang Spesial yang berada di Jalan Sunan Kudus nomor 117, Demaan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Toko ini berada di sebelah kiri jalan dari alun-alun Kota Kudus dan sebelum Menara Kudus dan Makam Sunan Kudus. Jarak antara lokasi observasi dan rumah yang berada di Kecamatan Jekulo adalah sekitar 30 menit yang ditempuh dengan menggunakan sepeda motor. Toko dan produsen ini menjual berbagai macam oleh-oleh khas Kudus. Fokus observasi kita pada bagian Keciput. Keciput merupakan makanan ringan yang menjadi salah satu oleh-oleh khas yang berasal dari Kudus, Jawa Tengah dan sekitarnya. Keciput mempunyai bentuk yang lonjong maupun bulat dengan balutan wijen di seluruh permukaannya. Makanan ini hampir mirip dengan onde-onde. Akan tetapi, keciput bertekstur tidak lembek, tidak punya isian di dalamnya, serta ukurannya lebih kecil daripada onde-onde. Cita rasa yang khas dari keciput adalah rasanya yang manis, gurih, serta tekstur yang renyah dan garing. Di daerah Kudus dan sekitarnya, makanan keciput ini biasanya ramai disajikan dan dinikmati ketika Hari Raya Idul Fitri. Bahkan hampir di setiap rumah mempunyai sajian wajib keciput tersebut di mejanya masing-masing. Mereka biasanya membuat keciput itu sendiri atau membeli di toko-toko yang menjual keciput tersebut. Bahan dasar dari pembuatan keciput adalah tepung ketan. Pemilihan tepung ketan ini didasarkan karena beras ketan mempunyai tekstur yang lebih lengket setelah dimasak, sehingga banyak digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kue tradisional. Sementara itu, ketika tepung ketan diolah menjadi kue kering, maka kue yang dihasilkan akan mempunyai tekstur yang lebih renyah. Contohnya adalah keciput. Bahan lainnya yang dibutuhkan yaitu telur, gula, garam, wijen, minyak goreng, serta beberapa produsen ada yang menggunakan pewarna dan pemberi varian rasa yang berbeda-beda. Langkah-langkah dalam pembuatan keciput antara lain: yang pertama yaitu campurkan telur dengan gula dan garam, lalu kocok atau mixer telur sampai telur mengembang. Kocokkan telur yang sudah merata dan mengembang ditandai dengan telur yang sudah berwarna putih dan volumenya mengalami peningkatan dari sebelum dikocok. Setelah itu, campurkan kocokan telur yang sudah mengembang dengan tepung ketan dan baking powder hingga adonan menjadi pulen, tercampur rata, serta mudah dibentuk dan elastis. Adonan yang elastis dan pulen ditandai dengan adonan yang sudah tidak menempel pada alat produksi dan juga pada tangan. Lalu, setelah adonan kalis dan juga mudah dibentuk, maka adonan tersebut kemudian dicetak menjadi panjang-panjang dengan menggunakan alat bantuan berupa plastik,
Hal ini dilakukan agar dalam proses pembuatan keciput lebih efektif dan efisien waktu dalam pembuatan bentukan keciput daripada harus membuat satu persatu. Adonan yang telah dicetak panjang-panjang tersebut kemudian dipotong menjadi kecil-kecil dengan menggunakan pisau. Potongan-potongan adonan tersebut ditaburi wijen secara merata. Setelah adonan diberi wijen hingga merata, maka adonan tersebut kemudian digoreng di minyak yang telah panas hingga warnanya kuning kecoklatan. Pada saat penggorengan, harus rajin untuk membolak-balik adonan secara merata dan bergantian agar matangnya secara merata dan tidak ada yang gosong. Jika matang sudah merata, adonan dapat diangkat dan ditiriskan. Setelah keciput kering ketika ditiriskan dan juga sudah dingin, maka segera dilakukan pengemasan dengan wadah yang kedap udara, seperti menggunakan toples dan juga menggunakan plastik yang telah divakum sealer, sehingga udara tidak dapat bebas masuk dan keluar. Pemilihan kemasan yang kedap udara ini didasarkan karena pada toko spesial ini, keciput yang diproduksi tidak mengandung pengawet, sehingga membutuhkan wadah yang kedap udara agar keciput yang diproduksi tidak mudah rusak dan tahan lama. Di toko dan produsen spesial ini juga menjual berbagai varian rasa keciput, meliputi original, keju, coklat, dan juga pandan. Pemberian aroma, warna, dan juga rasa selain rasa original dilakukan ketika keciput telah matang dan dingin pada penaburan bubuk keju, serta ditambahkan saat proses pembuatan dan pencampuran tepung ketan dengan telur untuk pasta coklat dan pasta pandan. Berikut merupakan video wawancara yang telah dilakukan dengan pemilik toko keciput spesial. Ini sebelumnya perkenalkan dulu ya Pak. Saya dari semester 4 program studi pendidikan IPA. Nah, video ini itu bertujuan untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah bahan pangan. Mungkin izin bertanya terkait beberapa hal berkaitan dengan keciput ya. Mungkin yang pertama itu terkait komponen bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan keciput. Dalam pembuatan keciput terutama yang utama itu tepung ketan, telur, gula, wijen, sama minyak goreng. Terus cara pembuatan keciput dari awal hingga akhir itu bagaimana? Cara pembuatan yang pertama ya dari telur, istilahnya dicocok di mixer, dia setelah mengembang nanti dicampurkan sama tepung ketan. Dari tepung ketan sudah tercampur, adonan menjadi bulan. Setelah bulan kita istilahnya kita cetak menjadi panjang-panjang, lalu diiris kecil-kecil, kita beri wijen. Setelah wijen, dari wijen kita istilahnya kita ayak, baru kita goreng sampai ini kecoklatan. Untuk kayak ada bahan aditif yang menambah cita rasa nggak, kayak zat pewarna? Kalau pewarna ada, kita adanya itu pakai pasta pandan sama pasta coklat, itu untuk rasa pandan sama coklat. Kalau original tanpa pewarna. Terus ada kayak pemanis atau pengawet gitu? Pengawet tidak ada, kalau pemanis ada tambahan sedikit ya, selain gula. Ada garam? Garam ada dikit. Terus vanili itu biasanya ada? Vanili untuk resep yang keciput spesial itu udah pakai. Terus itu kan keciput kan nggak pakai pengawet Pak. Nah caranya agar tahan lama. Agar tahan lama yang pasti waktu packing itu harus benar-benar istilahnya dingin, tidak panas. Kalau panas kan takutnya
timbul uap kan di dalam plastik itu kan bikin jamur. Tapi itu ada kayak di vakum gitu kan? Vakum enggak? Jadi emang harus kering, Harus dingin dingin dulu. dulu. Terus pengemasannya itu memakai apa? Ada yang pakai plastik, ada yang pakai toples. Itu kan biasanya kadang ada kayak keciput yang udah rusak gitu kan. Nah, cara entry agar keciputnya tahan lama tadi itu. Udah rusak biasanya di wijennya, wijennya itu rontok kan. Nah, salah satunya ya itu komposisi telurnya itu banyak Harus banyak di telurnya. di telur. Sama adonannya itu jangan terlalu keras. Jadi nanti kalau digoreng wijennya lepas semua. Mungkin izin tanya terkait usaha ini, usahanya berjalan dari Ini tuh usaha turun temurun Mbak, sejak nenek saya lah paling terus bapaknya. bapak kan kondisinya memang banyak istirahat, tapi alhamdulillah masih bisa bantu. Kalau pagi masih istilahnya yang ngolah adonan masih bapak, saya hanya di selain di pemasaran sama di packing lah. Terus tadi kan aku lihat kayak keciputnya ada beberapa rasa ya Pak. Iya. Rasanya apa? Rasa coklat, pandan, jagung bakar, keju. Biasanya kan rata-rata original. Iya, Oh, betul. sorry. Iya, ini udah berjalan berapa ya, hampir 5 tahun aja rasa itu, mungkin lebih kok. Itu produksinya hanya kayak saat-saat tertentu aja tadi. Kita produksi ya kalau mendekati lebaran produksi banyak, tapi kalau hari-hari biasa itu kita tetap produksi paling 1 bulan itu paling 100 kilo, Tadi satu hari itu kan sekitar berapa? 50 kilo 50 kilo itu pasti katanya itu berapa kilo? perpaduannya. Iya. Katanya itu berarti berapa ya? 13, satu adonan itu 13 bungkus Mbak. 13 kali 4 ini juga 26 kilo 26 kilo Pak. Terus telur nih telurnya 20 kilo. tadi yang dimasukin mixer itu kan? Mixer itu telur, gula gitu. Gulanya Gulanya hampir hampir 2 kilo satu kali adonan. mungkin itu Pak wawancara terkait teknologi dan pangan gitu. Mungkin terima kasih ya Pak. Sama-sama ya. Berdasarkan hasil kajian dan observasi serta wawancara yang telah dilakukan, didapatkan beberapa zat aditif yang ditemukan pada keciput. Di antaranya yaitu perisa makanan meliputi gula, garam, bubuk keju, pasta pandan, serta pasta coklat. Gula memberikan rasa manis pada keciput. Garam memberikan rasa yang gurih pada keciput. Bubuk keju sebagai taburan luar keciput untuk menciptakan varian rasa keju pada keciput. Pasta pandan menghasilkan rasa dan aroma pandan, serta pasta coklat menghasilkan rasa dan aroma coklat. Yang kedua adalah pewarna makanan. Pasta pandan dan pasta coklat selain memberikan rasa juga memberikan warna pada keciput. Pasta pandan memberikan warna hijau pada keciput dan pasta coklat memberikan warna coklat pada keciput. Ketiga adalah pengental makanan berupa telur. Telur mempunyai kekentalan yang tepat untuk proses pencampuran adonan sehingga menjadikan adonan lebih saling mengikat, lembut, mengembang dan elastis daripada hanya menggunakan air saja. Keempat adalah pengembang makanan berupa baking powder. Baking powder merupakan salah satu bahan pengembang yang dapat bekerja pada adonan yang tidak ada kandungan asamnya.
Baking powder akan bekerja apabila bertemu dengan benda cair dalam adonan keciput tersebut dan menghasilkan gelembung karbon dioksida, sehingga adonan mengembang dan tidak bantet. Sekian video dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.